Ada momen dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Saat di mana udara terasa lebih berat oleh makna dan detak jantungmu berdentum seperti gendang perang yang telah lama ditidurkan. Jika kamu merasakan getaran yang aneh di dalam dada, sebuah bisikan sunyi yang memanggilmu ke sesuatu yang lebih dalam, lebih luas dan lebih terang, maka percayalah, ini bukan ilusi. Ini adalah panggilan. Panggilan dari dimensi yang selama ini hanya bisa disentuh oleh mereka yang benar-benar mendengarkan. Sekarang, di detik ini, kamu tidak tiba di sini secara kebetulan. Kamu diarahkan, dituntun, dan dibangunkan oleh suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan oleh nalar manusia biasa. Karena hari ini, portal telah dibuka. Sebuah pintu antara kenyataan dan kemungkinan baru, antara masa lalu yang telah kamu lewati dengan luka dan pelajaran, dan masa depan yang tengah menunggu untuk kamu tapaki dengan keberanian dan iman. Jika jiwamu merasa gelisah akhir-akhir ini, seolah-olah ada ombak tak terlihat yang mengguncang kedamaianmu, itu bukan pertanda buruk. Itu adalah panggilan kebangkitan. Itu adalah tanda bahwa dirimu tengah dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik tirai semesta. Kamu sedang dipanggil bukan untuk sekadar bertahan, tetapi untuk bangkit dan menjemput takdirmu. Dan sebelum kita menyelami lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi, gelombang energi, angka suci, hingga dukungan ilahi yang menyelimuti langkah-langkahmu, lakukan satu hal penting. Tekan tombol suka pada video ini, berlanggananlah ke saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar kamu tidak melewatkan satupun pesan semesta yang bisa mengubah hidupmu. Lalu tuliskan di kolom komentar 77. Dua angka ini bukan sekadar angka biasa. Ini adalah kode semesta, sebuah sinyal kuat yang menandakan bahwa kamu siap menerima, siap melepaskan, siap melompat ke takdir yang telah lama menunggumu. Ketika kamu menuliskan angka itu, kamu tidak hanya menulis untuk dirimu sendiri, tetapi kamu juga memberitahu semesta bahwa aku mendengar, aku mengerti, dan aku siap. Karena yang akan kamu temukan bukan sekadar kata-kata. Ini adalah cermin bagi jiwamu. Ini adalah peta untuk menavigasi badai dan cahaya yang akan datang. Ini adalah saatnya. Portal telah dibuka, dan kamu berada di ambang sebuah kehidupan yang tidak hanya berbeda, tapi luar biasa. Jangan ragu, jangan diam, jangan menunduk, karena langit sedang memperhatikanmu, dan bumi telah siap menopang langkahmu. Ayo kita mulai. Bagian 1. Getaran di jiwa. Tanda awal. Portal telah terbuka. Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu, tetapi kamu tidak tahu apa? Sebuah gemuruh halus di dasar jiwamu, seperti bisikan kuno yang telah lama terlupakan, namun kini menggeliat, meminta untuk diingat. Itulah getaran dari dimensi yang lebih tinggi, sebuah panggilan yang tidak berasal dari dunia luar, tetapi dari kedalaman batinmu sendiri. Dan jika kamu merasakannya sekarang, gelisah tanpa sebab, semangat yang melonjak tiba-tiba, atau keinginan kuat untuk berubah, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda. Jiwamu sedang bersiap untuk sesuatu yang besar. Bukan sekadar perubahan biasa,
tetapi pergeseran takdir. Seperti benih yang telah lama tertanam dalam tanah gelap dan sunyi, kini ia merasakan cahaya menyentuh kulitnya. Dan dengan penuh harap, ia mendorong dirinya keluar dari bumi, meski akar-akar lamanya masih mencoba menahannya. Begitulah jiwamu sekarang, siap bertumbuh namun masih dilingkari oleh bayang-bayang masa lalu. Perasaanmu akhir-akhir ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Kadang kamu merasa yakin tanpa alasan, lalu esok harinya kamu merasakan kegugupan yang luar biasa, seperti hendak melompat ke jurang yang tak kamu kenali. Inilah gejala dari pergeseran spiritual, sebuah momen ketika dirimu yang lama mulai bergeser dan dirimu yang sejati mulai muncul ke permukaan. Bukan rahasia lagi bahwa sebelum setiap kelahiran ada rasa sakit, dan sebelum setiap terbit fajar ada kegelapan yang paling pekat. Maka jangan takut jika kamu merasa sedikit hilang. Jangan gentar jika dunia seolah mengujimu lebih keras. Karena itu semua bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu. Untuk meruntuhkan ilusi yang selama ini membatasi siapa dirimu dan membuka ruang bagi kemegahan yang lebih sejati. Mungkin selama ini kamu bertanya-tanya, mengapa hidup terasa seperti ujian yang tiada akhir? Mengapa kamu harus merasakan pengkhianatan, kehilangan, atau kehampaan? Jawabannya sederhana, meski tidak selalu mudah diterima, karena jiwamu sedang ditempa. Seperti besi yang dibakar dan ditempa agar menjadi pedang, seperti emas yang dimurnikan lewat api. Begitu pula jiwamu. Setiap luka, setiap air mata, setiap malam yang kamu habiskan dengan pertanyaan, semua itu bukan sia-sia. Semua itu adalah bagian dari proses penguatan jiwamu, agar kelak kamu mampu menanggung terang besar yang akan datang. Dan sekarang, setelah semua luka, semua jatuh bangun, kamu tiba di sini, di ambang sesuatu yang belum pernah kamu alami. Portal telah terbuka. Bukan portal yang terlihat oleh mata fisik, tapi oleh mata hati. Ia terbuka hanya bagi mereka yang benar-benar mendengarkan. Dan kamu yang membaca ini telah dipanggil untuk melangkah. Kamu tidak sendiri. Ada banyak jiwa lain di seluruh penjuru dunia yang juga merasakan getaran ini. Kita tersebar, namun terhubung oleh frekuensi yang sama. Kita bertemu tanpa sengaja, dalam percakapan tak terduga, dalam tatapan yang terasa akrab, dalam ruang-ruang sunyi yang menyatukan kita tanpa kata. Inilah suku cahaya, jiwa-jiwa pilihan yang sedang bangkit bersama. Dan jika kamu merasa semakin peka, semakin jujur dengan dirimu sendiri, itu karena kamu sedang bergabung dalam gelombang kebangkitan ini. Tapi ingatlah satu hal, setiap berkat besar datang bersama ujian besar. Ketika kamu melangkah menuju terang, bayangan akan mencoba menarikmu kembali. Ia bisa muncul dalam bentuk keraguan, suara kecil di dalam kepala yang meremehkan impianmu. Ia bisa datang dalam bentuk godaan lama, orang-orang yang mencoba menyabotasimu, atau bahkan trauma lama yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Tapi kali ini, kamu tidak akan mundur. Kali ini kamu akan berdiri. Kamu tidak sedang melawan dunia. Kamu sedang melindungi cahaya dalam dirimu. Bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta
yang tak tergoyahkan. Cinta terhadap masa depanmu. Cinta terhadap versi dirimu yang lebih tinggi. Cinta terhadap misi jiwamu yang tak bisa lagi kamu abaikan. Dan ketika kamu bertindak dari cinta, kamu menjadi tak terkalahkan. Jadi, saat tubuhmu bergetar tanpa alasan, saat hatimu berkecamuk antara harap dan takut, ingatlah, itu adalah tanda bahwa kamu telah siap. Siap untuk meninggalkan batas-batas lama. Siap untuk memasuki ruang baru yang telah lama disediakan semesta untukmu. Siap untuk menggenggam takdirmu sepenuhnya. Dan satu hal terakhir, sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan abaikan tanda-tanda kecil. Sebuah kalimat dalam lagu, pertemuan tak sengaja, jam digital yang menunjukku angka unik, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah isyarat dari semesta, sebuah anggukan kecil yang berkata, kamu sedang di jalur yang benar. Portal telah dibuka, dan kamu terpilih untuk melangkah ke dalamnya. Bagian 2. Kode semesta. Makna 6, 3, dan 9 dalam hidupmu. Kadang semesta berbicara dengan bahasa yang tidak diucapkan, tetapi dirasakan. Ia tidak selalu menyampaikan pesan lewat suara atau gambar, tetapi lewat angka, getaran, dan resonansi. Dan bila kamu cukup peka, kamu akan tahu saat semesta sedang mengetuk pintu jiwamu, menggunakan kode-kode suci yang telah beresonansi sejak awal penciptaan. Angka 6, 3, dan 9 bukan sekadar bilangan biasa. Mereka adalah nada-nada spiritual, frekuensi yang membentuk struktur realitas, dan kini mereka sedang menyatu untuk membangunkan kekuatan terpendam dalam dirimu. Angka 6 selalu dikaitkan dengan harmoni, kasih, dan penyembuhan. Ia adalah simbol dari keseimbangan antara dunia dalam dan luar, antara pikiran dan hati. Ketika angka 6 hadir dalam hidupmu, itu berarti semesta sedang mengajakmu untuk memulihkan apa yang selama ini retak, bukan hanya di luar dirimu, tetapi yang lebih penting, di dalam dirimu. Ini adalah panggilan untuk menyembuhkan luka lama, memaafkan tanpa harus melupakan, dan mencintai dirimu sendiri dengan lebih utuh. Angka 3, di sisi lain, adalah lambang dari kreativitas ilahi. Ia mewakili manifestasi, penciptaan, dan ekspresi jiwa. Dalam angka 3, terdapat kekuatan untuk membentuk realita lewat kata, niat, dan imajinasi. Jika kamu melihat angka ini terus muncul, itu tandanya ide-idemu sedang dibuahi oleh semesta. Kata-kata yang kamu ucapkan menjadi seperti benih yang ditanam dalam ladang takdir. Maka hati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan dan ucapkan, karena dalam momen ini, semesta sedang sangat mendengarkan. Dan angka 9, angka dari akhir yang mulia dan awal yang agung. Ia tidak berarti kehilangan, tetapi transformasi. Ketika 9 muncul, itu berarti siklus lama sedang selesai. Pintu masa lalu akan segera tertutup, agar pintu masa depan dapat terbuka lebar. Tidak ada awal baru tanpa mengucapkan selamat tinggal pada yang lama. Tidak ada kelahiran tanpa melepaskan. Dan kamu kini sedang berdiri di ambang gerbang itu. Kini bayangkan ketiga angka ini bersatu. 6, 3, dan 9. Harmoni, kreativitas, dan transformasi.
Mereka bukan hanya bersinergi, mereka membentuk portal energi, seperti sungai cahaya yang mengalir deras, siap membawa siapa saja yang siap ke dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Ketika kamu selaras dengan getaran ini, kamu tidak hanya menerima pesan semesta, kamu menjadi bagian dari arsitektur keajaiban itu sendiri. Bukan hanya kata-kata manis. Ini adalah frekuensi nyata. Dan tubuhmu, jiwamu, bahkan lingkunganmu bisa merasakannya. Mungkin kamu mulai merasa lebih peka. Mimpi-mimpimu terasa seperti pesan. Tubuhmu lebih cepat merespons intuisi. Atau kamu sering melihat angka-angka ini muncul di jam digital, plat kendaraan, atau total belanja yang tidak disengaja. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kode-kode semesta yang sedang berbicara padamu. Tapi ini yang harus kamu tahu. Frekuensi hanya bisa masuk ke hati yang terbuka. Jika kamu masih menyimpan luka, ketakutan, atau dendam, sinyal ini akan terdistorsi. Itulah mengapa dalam fase ini kamu mungkin merasa emosimu tidak stabil. Kadang sedih tanpa alasan, kadang terlalu bahagia hingga kamu terharu sendiri. Itu bukan gangguan. Itu adalah pembersihan energi. Semesta sedang mensterilkan ruang batinmu agar kode ilahi ini bisa masuk tanpa hambatan. Apa yang bisa kamu lakukan? Mulailah dengan niat. Luangkan waktu di pagi hari atau sebelum tidur. Bayangkan kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Rasakan seolah-olah itu sudah menjadi milikmu. Kemudian ucapkan dengan lantang. Jangan hanya menyimpannya di kepala. Suara adalah alat penciptaan. Dalam medan energi ini, kata-katamu bukan hanya doa, mereka adalah perintah kepada semesta. Katakan, aku siap menerima kelimpahan. Aku melepas semua yang sudah tidak melayani pertumbuhan jiwaku. Aku memilih hidup yang sejalan dengan takdir tertinggiku. Ucapkan, tulis, rekam, dengarkan kembali. Karena dalam zona energi 639 ini, kata-katamu akan menanamkan cetak biru pada realitas. Dan seperti air yang mencari jalannya sendiri, energi semesta akan mengikuti alur itu, mengalir ke dalam hidupmu dan mewujudkan apa yang telah kamu pilih secara sadar. Perhatikan pula sinkronisitas yang muncul. Mungkin kamu akan mendengar seseorang mengucapkan hal yang sama dengan apa yang kamu pikirkan. Atau kamu membuka pesan lama dan menemukan kalimat yang seolah menjawab pertanyaanmu hari ini. Itu adalah angin dari alam tak terlihat, meniupkan arah bahwa kamu sedang berada di jalur yang tepat. Dan ingat, syukur adalah bahan bakar dari keajaiban. Setiap kali kamu merasakan tanda-tanda itu, berhentilah sejenak. Tutup matamu dan ucapkan terima kasih. Dua kata sederhana yang membuka ribuan pintu kebaikan lainnya. Jangan ragukan kekuatan dari angka-angka ini. Bukan karena angka itu ajaib, tapi karena mereka membawa pesan dari alam lebih tinggi. Alam tempat impian dilahirkan, tempat takdir ditulis, dan tempat jiwamu berasal. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu tidak hanya bisa mendengar pesan itu, kamu bisa hidup di dalamnya. Inilah saatnya. Kode semesta sedang aktif. Kamu adalah penerimanya. Dan hidupmu
jika kamu berani memeluknya, akan berubah selamanya. Bagian 3. Dukungan ilahi. Ketika semesta berdiri di pihakmu, ada satu kekuatan yang tidak terlihat namun terasa. Ia tidak bersuara, namun gaungnya menggema dalam setiap langkah yang kamu ambil. Kekuatan itu disebut banyak nama oleh manusia, tapi esensinya satu: dukungan ilahi. Ia bukan sekadar keberuntungan yang datang sesekali. Ia adalah bentuk kasih semesta yang aktif, nyata, dan mengalir deras saat kamu siap menerimanya. Dan sekarang, dalam gelombang energi dari portal 6, 3, dan 9, kekuatan ini tidak hanya hadir, tapi sedang memuncak. Banyak orang menyebutnya keberuntungan, sebagian menyebutnya kebetulan. Tapi kamu yang telah berjalan melalui malam panjang penuh ujian, tahu betul bahwa semua ini bukan kebetulan. Kamu tahu bahwa tangan yang tak terlihat telah memegangmu erat di saat kamu hendak runtuh. Kamu tahu bahwa jalan yang seolah buntu tiba-tiba terbuka bukan karena hebatnya perencanaanmu, tapi karena ada kekuatan yang lebih tinggi yang bekerja di balik layar. Dukungan ilahi adalah saat pintu yang tidak kamu ketuk terbuka. Saat seseorang yang tidak kamu cari datang membawa jawaban. Saat kesalahan yang kamu buat ternyata malah membawamu ke tempat yang lebih baik. Ini bukan sihir. Ini adalah penyertaan. Sebuah desain kosmik yang lebih besar dari rencanamu sendiri, namun selalu berpihak padamu selama kamu bersedia percaya. Dan ketika dukungan ini bersinergi dengan frekuensi 6, 3, dan 9, maka hasilnya bukan hanya perubahan, tetapi percepatan. Apa yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun bisa terjadi dalam hitungan minggu. Jalan yang tadinya kamu pikir harus kamu tempuh sendirian, kini terasa ringan karena semesta mengirimkan pertolongan melalui arah yang tak terduga. Kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang terjadi secara acak. Semuanya telah diatur agar kamu sampai pada tempat di mana jiwamu ditakdirkan untuk berkembang. Tapi muncul pertanyaan besar di dalam diri. Mengapa aku? Mengapa sekarang? Karena kamu telah menunjuki kesiapan. Karena kamu telah bertahan. Karena kamu telah cukup terluka untuk akhirnya mengerti bahwa hidup bukan sekadar tentang bertahan, tapi tentang bangkit dan menjadi cahaya. Dukungan ilahi tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia hadir dalam bentuk ketenangan di tengah badai. Kadang ia hadir saat kamu mulai berani mengambil langkah kecil, meski tak melihat seluruh jalan. Kadang ia hadir saat kamu memutuskan untuk berhenti memaksa dan mulai percaya. Namun ada satu ciri khas dari dukungan semesta: kejelasan yang tiba-tiba muncul. Apa yang dulu membingungkan, kini terasa terang. Orang-orang yang dulu terasa nyaman, kini terasa asing. Kegiatan yang dulu kamu jalani tanpa berpikir, kini terasa hambar. Bukan karena kamu menjadi aneh, tetapi karena kamu sedang naik tingkat. Kejelasan ini adalah bagian dari kasih semesta. Ia menyaring apa yang tidak lagi selaras, agar kamu bisa fokus pada apa yang benar-benar penting. Mungkin rasanya seperti kehilangan, tapi percayalah, ini bukan kehilangan. Ini adalah pembersihan jalan. Semesta sedang memindahkan apa yang bukan untukmu
agar kamu tidak tersandung dalam perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu. Bayangkan kamu masuk ke sebuah ruangan asing dan ternyata di dalamnya semua orang sudah mengenalmu. Mereka tahu namamu. Mereka tahu kenapa kamu ada di sana. Mereka bahkan sudah menyiapkan tempat untukmu. Begitulah rasanya berjalan dalam dukungan ilahi. Kamu melangkah ke dalam takdirmu dan tak satu pun pintu menghalangi. Bukan karena kamu memaksa masuk, tapi karena kamu memang telah dipersiapkan untuk berada di sana. Namun hati-hati dengan satu hal, keraguan. Ketika berkat datang bertubi-tubi, ketika semuanya terasa terlalu baik untuk menjadi kenyataan, seringkali pikiran lama muncul dan membisikkan, apa ini tidak akan segera berakhir? Ataukah, apakah aku layak menerima semua ini? Jangan biarkan keraguan itu menumpulkan keberanianmu. Jangan biarkan trauma masa lalu membuatmu menolak anugerah yang kini tersedia. Kali ini, izinkan dirimu menerima. Kali ini biarkan semesta memelukmu sepenuhnya. Tidak semua hal harus kamu perjuangkan dengan susah payah. Kadang yang kamu perlukan hanyalah membuka tangan dan berkata, "Aku siap menerima." Jika kamu takut menjadi sombong ketika keberkahan datang, ingatlah, kerendahan hati bukan berarti mengecilkan dirimu. Kerendahan hati adalah menyadari bahwa semua ini bukan dari egomu, tapi dari sesuatu yang jauh lebih besar, yang memilihmu untuk menjadi saluran terang. Ketika kamu menyadari bahwa dukungan semesta juga diberikan agar kamu bisa mengangkat orang lain, kamu akan tahu bahwa kebesaranmu adalah alat, bukan tujuan. Dan dengan rasa syukur yang tulus, kamu akan melihat bahwa semakin kamu menerima, semakin kamu bisa memberi. Semakin kamu diberkati, semakin banyak kamu bisa menjadi berkat. Ingat, dukungan semesta tidak menunggu kamu sempurna. Ia datang saat kamu cukup berani untuk mengakui bahwa kamu tidak bisa melakukannya sendirian. Dan saat itulah kekuatan yang luar biasa mulai bekerja. Bukan di luar dirimu, tapi melalui dirimu. Kini, frekuensi 6, 3, dan 9 sedang bergema di sekelilingmu. Dukungan ilahi sedang turun, bukan seperti tetesan embun, tapi seperti hujan yang membasahi ladang impianmu yang lama tertidur. Jadi bukalah tanganmu, buka hatimu, dan ucapkan dengan penuh keyakinan, "Aku siap menerima dan aku siap berjalan bersama semesta." Karena dukungan itu nyata. Dan saat kamu memilih untuk percaya, seluruh ciptaan akan bergema menjawabmu, "Kami sudah menunggumu." Bagian 4. Kejutan ilahi. Ketika hidup menjadi penuh keberkahan, tak terduga. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa begitu biasa. Hari-hari berlalu tanpa kejutan. Waktu terasa seperti pengulangan yang menjemukan. Namun, bila kamu mendadak merasa bahwa sesuatu yang indah sedang mendekat, dan jantungmu berdetak dengan semangat yang tak biasa, maka yakinlah, kamu sedang memasuki musim serendipitas. Sebuah musim di mana semesta tidak lagi berbicara lewat suara keras, tetapi lewat kejutan-kejutan kecil yang syarat makna. Kamu mungkin belum menyadarinya sepenuhnya, tapi sejak portal energi 6
3, dan 9 terbuka, kamu mulai memancarkan frekuensi yang berbeda. Seperti magnet, kamu menarik hal-hal yang dulunya terasa mustahil. Orang-orang menyebutnya kebetulan. Tapi kamu tahu lebih dalam, ini adalah pesan. Ini adalah isyarat. Ini adalah cinta ilahi yang tersembunyi dalam momen yang tampaknya sepele. Mungkin kamu sedang duduk di kafe, dan seseorang yang duduk di sampingmu tiba-tiba membicarakan topik yang selama ini kamu pikirkan dalam diam. Mungkin kamu membuka gawai dan menemukan tawaran pekerjaan yang sesuai dengan doamu di tengah malam. Mungkin kamu mendapat pesan dari seseorang yang pernah kamu doakan, namun telah kamu relakan. Semua itu bukan tanpa arti. Itulah semesta yang sedang menegaskan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Bahwa kamu sedang diawasi, didengar, dan dipeluk dalam diam. Serendipitas bukan sekadar keberuntungan. Ia adalah resonansi. Ia datang kepada mereka yang telah menggeser frekuensinya dari ketakutan menjadi kepercayaan, dari keterikatan menjadi kelapangan, dari keterpaksaan menjadi keikhlasan. Ketika kamu hidup dengan hati yang terbuka dan pikiran yang penuh harap, semesta akan menyesuaikan nadanya dengan getaran batinmu. Namun, jangan salah. Untuk menerima kejutan-kejutan ilahi, kamu perlu memiliki postur batin yang siap. Bukan pasif, tapi aktif. Bukan menuntut, tapi terbuka. Bangunlah setiap pagi dengan ucapan, "Aku siap menerima keajaiban hari ini, sekecil apapun bentuknya." Kalimat itu, walau sederhana, adalah undangan resmi yang kamu kirimkan ke semesta. Dan seperti tuan rumah yang penuh kasih, semesta akan menjawab undangan itu dengan cara yang paling tak terduga. Penting juga untuk menyadari bahwa semakin kamu menghargai kejutan kecil, semakin besar peluang datangnya kejutan besar. Saat kamu bersyukur atas senyum dari orang asing, atas angin sejuk yang membelai wajahmu, atas waktu yang tiba-tiba luang di tengah kesibukan, semesta mencatat semuanya. Rasa syukur adalah bahan bakar yang mempercepat arus keberkahan. Ia membuat semesta berkata, "Ia tahu bagaimana cara menerima, maka mari kita beri lebih." Mungkin kamu masih menyimpan luka lama, atau rasa kecewa atas kejutan yang dulu berakhir dengan tangisan. Tapi ketahuilah, semesta tidak pernah mengulang cerita yang sama pada jiwa yang sudah belajar. Jika dulu kamu pernah disakiti, kini kamu sedang dipulihkan. Jika dulu kamu pernah kehilangan, kini kamu sedang dipenuhi. Tapi kuncinya adalah jangan menutup hati hanya karena takut kecewa. Sebab jika kamu menutup pintu terhadap rasa sakit, kamu juga sedang menutup pintu terhadap kebahagiaan. Ada kalanya kamu akan merasa tak percaya. Apakah ini nyata? Tanyamu dalam hati. Mengapa semuanya terasa terlalu sempurna? Tapi saat itulah kamu perlu menundukkan kepala, menarik napas dalam, dan membisikkan, "Terima kasih." Kalimat sederhana yang menegaskan bahwa kamu tidak perlu memahami segalanya untuk menghargainya. Bahwa kamu tidak perlu tahu dari mana keajaiban itu datang untuk menerimanya dengan penuh syukur. Ketika kamu hidup dalam harapan dan menyambut setiap hari dengan antusiasme, kamu sedang menciptakan jalur terbuka antara hatimu dan energi semesta. Dan dalam jalur itulah berkat mengalir deras. Kadang ia datang dalam bentuk peluang,
kadang dalam bentuk orang yang membuka jalan, dan kadang dalam bentuk ide yang muncul di tengah kesunyian. Bukan semua orang akan memahami perubahan dalam dirimu. Beberapa akan bertanya-tanya, mengapa kamu terlihat lebih bercahaya, atau bahkan menyindir dengan sinis. Kamu terlalu berharap pada hal yang tidak nyata. Biarkan saja, karena mereka belum merasakan apa yang telah kamu rasakan. Mereka belum melihat keajaiban yang datang tanpa diundang namun sangat tepat waktu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Biarkan kehidupanmu menjadi bukti itu sendiri. Biarkan senyummu menjadi saksi bahwa keajaiban bukan mitos, tapi pengalaman nyata bagi jiwa-jiwa yang bersedia percaya. Dan jika suatu hari kamu merasa hari itu biasa saja, sepi, atau bahkan murung, ingatlah bahwa kejutan bisa datang di detik terakhir. Semesta tidak mengenal waktu manusia. Ia hanya merespons siapa kamu saat ini. Maka tetaplah hidup dalam harapan, tetaplah melangkah dalam iman, tetaplah tersenyum meski belum ada alasan jelas, karena seringkali kejutan terbesar datang justru setelah kamu hampir menyerah. Bagian 5. Menyalurkan energi. Mengubah gelombang menjadi kemenangan nyata. Bayangkan dirimu sedang berdiri di tepi laut cahaya. Ombak demi ombak datang silih berganti, membawa kekuatan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Itulah energi dari semesta yang kini sedang membanjiri realitamu. Ia bukan sekadar angin sepoi yang menyapa wajahmu. Ia adalah gelombang penuh potensi, mengandung segala yang kamu butuhkan untuk menciptakan perubahan nyata dalam kariermu, dalam relasimu, dalam kesehatanmu, bahkan dalam misi jiwamu. Namun seperti listrik yang hanya akan menyala saat disambungkan ke perangkat, energi ini menunggu saluran. Ia membutuhkan kehendak, arah, dan tindakan. Tanpa itu, kekuatan luar biasa ini hanya akan berlalu seperti badai indah yang tak pernah menyentuh daratan. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kamu menyiapkan wadah untuk menampungnya? Energi dari portal 6, 3, dan 9 tidak akan bekerja pada hati yang ragu-ragu atau pikiran yang penuh kabut. Ia membutuhkan kejelasan. Maka mulailah dari dalam. Sebelum kamu berlari ke dunia luar mencari jawaban, duduklah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar ingin aku wujudkan dalam hidup ini? Bayangkan cita-cita itu bukan sekadar keinginan, tetapi rancangan arsitektur ilahi yang kamu bangun dengan cinta. Lihat dalam imajinasimu, rasakan teksturnya, warnanya, bahkan aroma dan suaranya. Hidupkan dalam visualisasi yang mendalam. Karena semakin nyata kamu menggambarkannya dalam hati, semakin mudah energi semesta mencari jalur untuk mewujudkannya. Portal hanya mengenali ketegasan, bukan keraguan. Setelah kamu menetapkan visimu, langkah berikutnya adalah mengucapkannya. Kata-kata memiliki kekuatan kreatif yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam frekuensi ini, setiap kalimatmu bisa menjadi benih yang tumbuh cepat. Maka jangan diam. Katakan pada semesta apa yang kamu pilih. Aku memilih kehidupan yang berkelimpahan. Aku siap mencintai dan dicintai dengan penuh kesadaran.
aku layak mendapatkan pekerjaan yang sejalan dengan jiwaku. Ucapkan dan percaya. Namun, bersiaplah. Begitu kamu menyatakan keinginan yang jelas, energi lawas akan mencoba menguji kesungguhanmu. Mungkin kamu merasa tergoda menunda, merasa tiba-tiba lelah, atau bahkan terganggu oleh hal-hal kecil yang memecah fokus. Inilah bentuk-bentuk bayangan terakhir yang ingin menarikmu kembali ke zona lama. Tapi kini kamu tahu, itu hanyalah ilusi. Dan kamu lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kali kamu merasa goyah, kembalilah pada mengapamu. Ingat kenapa kamu memulai. Tarik napas dalam-dalam dan biarkan cahaya dari niat awalmu menyala kembali. Dengan begitu kamu akan terus berjalan dalam arah yang benar, meski jalannya kadang tak lurus dan penuh kelok. Ingat juga bahwa kemenangan besar tidak selalu datang lewat kerja sendiri. Kadang semesta menghadirkan kerjasama ilahi, orang-orang yang membawa keterampilan, wawasan, atau sumber daya yang kamu butuhkan. Jangan biarkan ego atau rasa tidak enak hati menolaknya. Jika seseorang hadir dan menawarkan pertolongan, periksa getarannya. Bila terasa selaras, itu bukan kebetulan. Itu adalah pertemuan yang diatur semesta. Namun pahamilah, berkat tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu harapkan. Kadang ia muncul lewat jalan memutar, seperti pintu yang tampaknya tak berkaitan, tapi ternyata mengarah ke takdirmu. Maka buka dirimu untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Biarkan semesta menunjukkan bahwa ia jauh lebih kreatif dari ekspektasimu. Dan saat kamu mulai melihat hasilnya, jangan terburu-buru terus bergerak. Berhentilah sejenak. Beristirahatlah. Ini bukan kelemahan, tapi kebijaksanaan. Seperti peselancar yang tidak terus mendayung, tapi tahu kapan harus meluncur di atas ombak, kamu pun harus tahu kapan waktunya diam. Waktu diam adalah saat energi menyatu, saat wawasan mendalam muncul, dan saat keajaiban bekerja tanpa perlu kamu paksa. Buatlah ritual kecil untuk menjaga energi ini tetap menyala. Bisa berupa menulis jurnal setiap malam, berjalan kaki sambil bersyukur, atau menyusun daftar keajaiban harian. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran akan menjadi jangkar yang menstabilkan gelombang energi besar ini. Karena pada akhirnya, bukan seberapa besar energi yang kamu terima, tapi seberapa tepat kamu menyalurkannya. Kamu tidak dilahirkan untuk menyimpan cahaya, tapi untuk menjadi mercusuar. Kamu tidak dipilih hanya untuk menerima kemenangan, tapi untuk menunjukkan bahwa kemenangan bisa lahir dari luka, bisa tumbuh dari kehancuran, dan bisa mekar dari keteguhan hati. Gelombang ini nyata. Kekuatan ini sedang menunggumu. Dan kini, kamu tahu caranya untuk tidak hanya berdiri di tepi lautan itu, tapi berenang di dalamnya, menari bersamanya, dan membawa pulang kemenangan yang selama ini hanya bisa kamu bayangkan. Ini adalah waktumu. Dan kamu, sang jiwa yang terpilih, telah siap untuk menang, bukan hanya di dalam, tapi juga di dunia nyata. Bagian 6. Ketika realita bergeser, menjembatani diri dari masa lalu ke takdir baru. Ada saat dalam perjalanan spiritual ketika kamu merasa seperti berada di antara dua dunia.
Satu, kaki masih berpijak pada kenyataan lama, lingkungan yang familiar, kebiasaan lama, hubungan yang dulu terasa nyaman. Sementara kaki lainnya mulai melangkah ke dunia baru, dunia yang lebih terang, lebih luas, namun masih belum sepenuhnya terbentuk. Inilah yang disebut sebagai jembatan antara transformasi dan manifestasi. Dan jika kamu merasa hidupmu sekarang seperti berada dalam kekacauan emosional, itu karena kamu sedang melewati titik pergeseran realita. Ini bukan tanda bahwa kamu gagal. Justru ini adalah bukti bahwa kamu sedang naik kelas. Kamu telah melewati pintu portal. Kamu telah menerima energi dari frekuensi 6, 3, dan 9. Kamu telah membuka tangan, membuka hati, dan berkata pada semesta, "Aku siap." Namun kini, semesta menjawab dengan pertanyaan lembut. Seberapa siap kamu meninggalkan siapa dirimu yang lama, agar kamu bisa menjadi siapa yang kamu ditakdirkan untuk menjadi? Perlu kamu tahu bahwa pergeseran energi tidak selalu langsung menciptakan perubahan fisik. Kadang, perubahan dimulai dari dalam. Cara kamu berpikir, cara kamu merasa, cara kamu merespon sesuatu yang dulu menakutkan. Namun, karena dunia di sekelilingmu belum sepenuhnya berubah, kamu akan merasa seperti sedang hidup di dua alam, dan itu bisa melelahkan. Relasi yang dulu terasa nyaman, tiba-tiba terasa menyesakan. Pekerjaan yang dulunya kamu syukuri, kini terasa tidak sejalan dengan jiwamu. Bahkan tempat-tempat yang dulu kamu cintai, kini terasa asing. Tapi jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Ini adalah fase wajar, karena saat frekuensimu naik, dunia di sekitarmu akan membutuhkan waktu untuk menyelaraskan diri. Dan pada masa jeda inilah, kamu ditantang untuk tetap teguh. Apa yang kamu rasakan sekarang mungkin berupa kelelahan emosional, euforia sesaat yang berganti air mata tanpa alasan, atau rasa rindu pada sesuatu yang bahkan belum kamu kenali. Jangan khawatir. Itu adalah bahasa jiwa yang sedang belajar menyesuaikan diri dengan rumah barunya. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu hanya sedang tumbuh. Jika ada saat di mana kamu ingin menyerah, ingin kembali ke zona nyaman yang lama, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar ingin mengulang hidup lama yang dulu ingin aku tinggalkan? Karena meski zona itu tampak aman, kamu tahu bahwa di dalamnya tidak ada pertumbuhan, dan kamu tidak berjalan sejauh ini hanya untuk kembali ke tempat kamu mulai. Biarkan rasa tidak nyaman menjadi tanda bahwa kamu sedang melepaskan sesuatu. Biarkan air mata turun jika perlu. Biarkan keraguan lewat, asal jangan izinkan ia menetap. Karena semakin kamu merangkul proses ini, semakin cepat realita barumu mengkristal. Dan satu hari nanti, kamu akan bangun, melihat sekeliling, dan menyadari bahwa semua hal yang dulu hanya kamu doakan, kini telah menjadi nyata. Bantu dirimu melewati fase ini dengan ritual sederhana namun sakral. Menyalakan lilin setiap malam dan menuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Melakukan pernapasan sadar di pagi hari. Menghirup harapan dan menghembuskan masa lalu. Menciptakan ruang sunyi untuk mendengarkan isi hati, bukan dunia. Ini bukan sekadar kebiasaan. Ini adalah jangkar yang akan menstabilkanmu di tengah guncangan perubahan. Dan bila kamu merasa sendirian,
ingatlah bahwa banyak jiwa di luar sana juga sedang mengalami hal yang sama. Mungkin mereka tidak kamu kenal, mungkin mereka tinggal jauh, tapi getaran mereka meresonansi denganmu. Kita sedang terhubung secara tak terlihat. Dan dalam jaringan cahaya ini, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Yang terpenting, jangan mengira bahwa tergelincir adalah tanda kegagalan. Kadang kamu akan kembali ke pola lama. Kadang kamu akan merindukan siapa dirimu yang dulu. Tapi bedanya kini adalah kamu Wada. Dan kesadaran itu adalah tanda bahwa kamu telah jauh melampaui dirimu yang kemarin. Jika dulu kamu butuh berminggu-minggu untuk bangkit, kini kamu hanya butuh beberapa jam. Itulah bukti bahwa kamu telah bertumbuh. Perubahan besar tidak terjadi dalam sekejap. Tapi, ia selalu meninggalkan jejak, dan jejak itu kini ada dalam dirimu. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil hari ini untuk mencintai diri, untuk memaafkan, untuk percaya, sedang membangun jembatan menuju dunia yang lebih tinggi. Dan pada hari ketika realita baru itu akhirnya menyambutmu sepenuhnya, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata dengan lembut, "Terima kasih. Masa lalu telah membentukku, dan kini aku siap untuk hidupku yang sesungguhnya. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari segala yang pernah kamu bayangkan dan lebih. Takdirmu telah menunggumu begitu lama. Kini saatnya kamu benar-benar melangkah ke dalamnya, tanpa ragu, tanpa menoleh, dengan hati yang penuh cahaya." Penutup. Ini baru permulaan. Dan kini, saat seluruh lapisan energi telah kamu lewati, dari getaran awal yang mengguncang jiwa, hingga langkah-langkah nyata yang mulai mengubah hidupmu, izinkan aku berbisik lembut di telingamu. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Kamu telah melewati 6 gerbang kesadaran, 6 titik bangkit yang membuka cakrawala baru dalam hidupmu. Kamu bukan lagi sosok yang sama seperti kemarin. Ada cahaya di dalam dirimu yang kini lebih terang, lebih tenang, dan lebih tahu kemana harus melangkah. Kamu bukan sekadar saksi dari perubahan ini. Kamu adalah bagian dari arus perubahan itu sendiri. Kamu telah merasakan bagaimana semesta bekerja diam-diam, bagaimana dukungan tak terlihat hadir tepat waktu, dan bagaimana kejutan-kejutan kecil menjadi tanda bahwa kamu tidak berjalan sendiri. Semua ini bukan khayalan. Semua ini nyata karena kamu telah memilih untuk membuka hatimu dan berkata, "Ya, aku siap." Maka teruslah melangkah. Meski lambat, meski tertatih. Tidak ada langkah yang sia-sia dalam perjalanan yang dituntun oleh cahaya. Pegang niatmu erat-erat. Jaga getaranmu seperti menyalakan lentera di tengah malam. Dan bila suatu hari nanti kamu merasa goyah, cukup ingat satu hal ini. Portal telah dibuka. Dan kamu, jiwa terpilih itu, telah menjawab panggilannya. Jangan biarkan keraguan merampas kemenangan yang sedang kamu bangun.
Jangan izinkan masa lalu mengaburkan cahaya masa depanmu. Karena sekarang kamu tahu arahmu, kamu tahu siapa dirimu, dan kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, semesta selalu berpihak pada hati yang percaya. Teruslah bersyukur, teruslah berharap, teruslah bersinar. Dan bila kamu merasa pesan ini menyentuh bagian terdalam dalam dirimu, lakukan satu hal terakhir: tekan suka, berlanggananlah ke saluran ini, aktifkan lonceng notifikasimu, dan tuliskan di kolom komentar 77. Itu bukan hanya angka, itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak hanya mendengar pesan ini, tapi kamu benar-benar siap untuk menerimanya sepenuhnya. Selamat datang di hidup yang baru. Selamat datang di versi terhebat dari dirimu. Mari berjalan bersama dalam cahaya, dalam keberanian, dan dalam cinta yang tak terbatas.